Bab 004. CK. Lo sakit kayak gini, udah gue baik-baikin, udah gue bawain obat alergi, udah gue temenin, balesan lo gebugin gue. Saka berdecak kesal. Gue foto juga muka lo yang bengep ini buat gue sebarin ke grup, lanjutnya menggerutu. Foto aja kalau berani, sebarin gih, gue bakalan aduin ke Mama Ratna dan Mama Rika, biar dicincang lo dijadiin nugget goreng. Selimutnya gue yang pake. Tegas Arsaka masih kesal sambil merebut selimut tadi dari Sarah. Pelit amat lo jadi orang. Maki Sarah. Kalau gue pelit, gue nggak bakalan ngalah tidur di sofa. Lo udah bagus ya gue suruh tidur di ranjang gue, protesnya. Lo tidur di sofa nanti. Tanya Sarah serius menoleh ke arah sofa yang ada di sisi kamar mereka. Menurut lo, gue sama lo tidur seranjang di sini. Kalau malam tiba-tiba gue hilaf dan maksa lo buat bereproduksi emang lo mau? Lelaki itu menakut-nakuti Sarah. Ya udah deh paling bener lo tidur di sofa. Ketus Sarah. Dasar lo pendatang baru nggak tahu diri, gue yang tuan rumah malah tersisih, gerutunya. Katanya lo suami, ngalah dong sama istrinya, ejek Sarah. Gue matiin juga nih senter biar gelagapan lo. Ancam Saka. Jangan Kak, please, ucap Sarah merengek. Ya udah sono tidur, gue rela nggak main game nih. Demi HP gue lo jadiin penerangan kamar, kata Saka kemudian. Iya, good night Saka, kata Sarah tidur meringkuk, karena selimutnya telah diambil oleh Saka. Saka sekedar berdehem untuk membalasnya. Sarah menggeliat dari tidurnya begitu merasakan cahaya matahari bersinar menerobos tirai kamar. Namun aneh, ia merasakan ranjangnya begitu longgar, ia segera menengok ke sebelah. Tidak ada Saka di sana. Oh iya dirinya lupa jika Arsaka tidur di sofa, begitu melihat lelaki itu belum bangun, Sarah segera meraih HP-nya untuk melihat jam berapa pagi ini. Kesiangan gue, apa gara-gara efek minum obat semalam ya, jadinya tidur lelap banget, ucap Sarah sambil menguap sekali lagi. Ia bangkit dari ranjang, dan melipat selimutnya. Tunggu selimut. Bukankah sesuai kesepakatan, selimut itu Saka yang memakai, kenapa pagi ini sudah ada padanya? Ia menoleh ke arah lelaki itu, dan mendapati Arsaka tidur meringkuk di sofa memunggunginya. Tok, tok, tok. Iya silakan masuk, sahut Sarah. Gagang pintu tampak diputar dari luar dan muncullah sesosok wanita parubaya, mengenakan seragam satu potong berwarna putih gading. Maaf non, izin membereskan kamar, kata Biminah sambil membawa, kemoceng juga vakum cleaner. Loh kamar ini juga Biminah yang beresin. Biar saya saja Bi kalau urusan kamar, kata Sarah. Maaf non, tapi ini sudah menjadi bagian dari tugas saya, ucap Biminah sopan. Sarah yang tidak terbiasa dibantu membereskan kamar merasa kikuk. Orang tuanya di rumah tidak memiliki asisten rumah tangga, karena memang rumahnya tidak sebesar rumah Arsaka. Baiklah kalau begitu, ucap Sarah menyingkir dari sana. Kasian dan Saka, pasti lelah banget, semalam dia begadang ditemenin Pak Naryo benerin lampu emergensi, ucap Biminah sambil mulai merapikan ranjang Sarah. Benerin lampu emergensi? Tanya Sarah. Iya non. Malam-malam banget, dan Saka keluar ke posnya Pak Naryo, minta dianterin ke gudang basemen bawah sana, katanya Aden mau nyari lampu emergensi, soalnya pemadamannya lama, dan stok lilin di rumah udah pada habis, terang Biminah. Oh gitu, kata Sarah menyahut singkat. Iya, Pak Naryo merasa aneh saja, orang Aden itu biasa tidur gelap-gelapan kenapa harus repot-repot nyari lampu emergensi. Katanya karena non Sarah takut kalau gelap, gitu, lanjutnya. Terus pas sudah ketemu lampunya di gudang, ternyata rusak, jadilah semalam nyoba dibenerin sama Aden, dan masih bisa, terus ya udah dinyalain di sini lampunya, kata Biminah lagi. Sarah menoleh ke arah Saka yang masih tertidur,
ia lantas berjalan menghampirinya. Ternyata lo bisa baik juga sama gue, gumam Sarah. Non Sarah mandi aja dulu, biar kamarnya saya yang bereskan. Habis itu sarapan pagi. Tuan Angga dan Nyonya Ratna sudah pergi dari subuh tadi, lanjut Bi Minah. Pergi? Kemana Bi? Tanya Sarah beruntun. Mengontrol bisnis mereka yang di luar kota Non, jawabnya. Terus mama sama papa pulangnya kapan biasanya Bi? Malam ini atau enggak besok pagi gitu Non? Oh gitu, ya udah aku mandi aja dulu Bi, kata Sarah kemudian. 1. Beberapa menit berlalu, Sarah telah keluar dari kamar mandi mengenakan bathrobe-nya. Pelajaran pertama, dia tidak akan ceroboh lagi, lain kali ia akan membawa baju gantinya langsung ke kamar mandi. Untung saja Arsaka masih tidur. Dengan cepat ia berjalan menuju lemari pakaian dan mengambil baju ganti. Namun karena ia terlalu berisik saat membuka pintu lemari, akhirnya Saka terbangun juga. Lelaki itu refleks langsung berjalan menghampiri Sarah. Jam berapa sih? Berisik amat 10. Tanya Saka berjalan terhuyung menghampirinya dengan rambut acak-acakan dan juga muka ngantuknya. Udah siang ini, bukannya gue berisik pagi-pagi, lonya yang ngebo, sahut Sarah sambil memegangi bagian depan bathrobe-nya, takut saja nanti mata Arsaka berkeliaran kemana-mana. Gue mau ganti baju dulu, lo jangan hadap sini, pintanya ketus. Nggak apa-apa kali gue lihat, siapa tahu entar ngantuk gue jadi hilang, kata Arsaka tanpa beban sambil mengucek matanya. Saka, seru Sarah kesal. Arsaka tiba-tiba memajukan wajahnya mengarah ke wajah Sarah, gadis itu memundurkan tubuhnya hingga mentok ke lemari. Lo ngapain sih? Tanya Sarah mengernyitkan dahinya dengan segala insting waspadanya. Gue perhatiin lebam 1O karena alergi udah mulai membaik, kata Saka berniat menjulurkan tangannya ke arah bibir Sarah yang bengkak semalam. Namun tiba-tiba pintu kamar mereka terbuka, dan muncullah Bi Minah dari balik pintu sambil menenteng spray pengganti. Oh maaf, Aden, Non, Bibi nggak tahu kalau sedang sibuk. Saya pikir Den Saka dan Non Sarah udah pergi jalan tadi, ucap Bi Minah merasa bersalah. Sementara itu Arsaka dan Sarah tampak salah tingkah sendiri dan saling menjauhkan diri. Iya nggak apa-apa Bi, lain kali tolong ketuk pintu dulu, kata Arsaka. Sarah tampak berjalan cepat masuk ke kamar mandi lagi sambil membawa baju gantinya. Dan tadi itu, saya tidak ngapa-ngapain, hanya memeriksa bekas alerginya Sarah semalam. Arsaka memberikan klarifikasi pada Bi Minah, padahal Bi Minah mah bodoh amat mau ngapa-ngapain juga mereka sudah menjadi suami istri, hanya dirinya memang salah karena tadi tidak mengetuk pintu lebih dulu. Siang ini di hari Minggu tidak mungkin sekali bagi Arsaka untuk berdiam di rumah seharian. Ia bangkit dari depan komputernya yang sedari tadi sibuk main game itu lantas mematikannya. Ia melangkah menuju hok di samping pintu kamar mengambil jaket hitam dengan bakde sukit, dan segera mengenakannya. Sarah yang sibuk di depan meja belajarnya tampak sibuk membongkar barang-barangnya. Rague pergi dulu, sama Irgi, Revan dan Robert, mungkin pulangnya agak sorean, lo mau nitip apa-apa? Enggak entar, tanyanya. Enggak makasih, jawabnya tanpa menoleh sambil terus sibuk membongkar barang-barangnya. Lagi ngapain sih 10? Tanya Arsaka menghampiri gadis itu. Gue nyari buku diari gue, kok nggak ada sih? Ucapnya. Entar deh pulang main gue bantu nyari, kata Arsaka sambil mengenakan jam tangannya. Gue butuhnya sekarang, ucap Sarah kesal. Ya udah sih kalau bukunya lagi nggak ada mau butuh juga kudu nyari dulu. Timpal Arsaka. Terus lo nggak mau bantuin gue? Tanya Sarah. Jadi lo minta tolong ke gue? Arsaka balik bertanya. Katanya lo suami gue, masa nggak peka gue butuh bantuan? Yaelah mana gue tahu isi hati lo Kunti Bogel, bilang kek kalau butuh. Suamiku tercinta Arsaka yang paling ganteng bantuin gue dong, gitu.
Gerutu lelaki tersebut lantas berjongkok di depan laci belajar ikutan mencari buku yang dimaksud Sarah. Bukunya kayak apa? Tanya Saka. Sampulnya bening, ada bunga-bunga daisinya gitu, terus ada nama Sarah yang strokenya gradien glitter. Terangnya mendeskripsikan buku diarai miliknya. Oke, gue bantu nyari, lagian perintilan-perintilan lo banyak banget sih, ucap Arsaka menarik satu box laci dari tempatnya, dan mulai memeriksa satu persatu isinya. 1 jam kemudian, "Gak ketemu Ra, ilang kali buku lo itu," kata Arsaka menyapu keningnya yang berkeringat. "Masa ilang sih? Nggak mungkin, terakhir kemarin gue bawa kok di dalam tas," ujarnya. "Kita udah nyari sejam lebih, bahkan sampai ke rumah lo juga, tapi tetap nggak ketemu," ujar Arsaka dengan nada lelahnya. "Bisa gawat kalau ditemu orang lain," ucap Sarah sedih dan bingung. Lelaki itu melangkah duduk di sebelahnya. "Emang lo nulis apa di dalam sana?" tanya Saka. "Banyaklah, hal-hal pribadi gitu, namanya juga buku diari," jawab Sarah pasrah. "Ada nama gue juga nggak di dalam sana?" tanya Saka. "Nggak ada. Buat apa gue nyebut-nyebut nama Iyo di diari gue? Berarti nama Dirga ada dong," tebak Arsaka. Sarah terdiam, tapi Saka segera tahu, karena menurutnya diam berarti setuju. Dak. Sementara di sisi lain belantara kota, tepatnya di rumah Fania, gadis itu baru saja masuk ke kamar. Ia melepaskan semua atribut seragam pramukanya. Acara persami semalam sungguh membuatnya kelelahan. Ia merebahkan dirinya begitu saja ke ranjang, hingga tangannya menyentuh sesuatu di dalam tasnya. Ia buka kembali tas tersebut. Sebuah buku diari dengan sampul bening bergambar bunga daisy dengan nama Sarah ada di sana. Fania ingat, semalam saat acara mencari bendera regu, mereka berkeliling dari kelas ke kelas, dan begitu masuk ke kelas Sarah saat ia mengecek lacinya, ia menemukan buku harian milik gadis itu tertinggal di sana. Fania yang menganggap Sarah sebagai rivalnya sebagai juara umum seangkatannya merasa berhak mengintip apa yang ditulis Sarah di dalam buku tersebut. Apakah dia mencatat semua problem solving rumus-rumus itu di dalam buku ini? Pikir Fania dengan jiwa ambisnya. Fania buka halaman pertama buku tersebut, tidak ada yang menarik. Ia pikir Sarah akan mencatat rumus atau alternatif jawaban ujian di buku itu, namun semua itu tidak ia temukan di sana. Ia melihat ada foto Polaroid Sarah bersama kedua temannya Fai dan Sinbi di sana. Ia membalikkan lagi halaman berikutnya. Matanya seketika membulat sempurna, sebuah lengkungan senyum licik terbit dari bibir gadis tersebut. "Lo lihat aja Ra, besok akan tamat riwayat lo," ucapnya sinis. Fan. Di markas Sukit sudah ada Irgi, Robert dan juga Revan. Mereka tampak jenuh menunggu kedatangan Arsaka. "Mana sih tuh anak, lama amat udah sampai jenggotan kita nunggu dia di sini. Dari jam berapa kita kesini? Belum nongol juga dia," gerutu Revan. "Masih ngebokali dia," sahut Irgi. "Nggak mungkin lah, orang gue lihat dia statusnya online kok Diwa," kata Revan lagi. "Masih OTW mungkin, coba lo telpon dia Gi," usul Robert. Namun saat mereka akan beranjak dari kursi depan markas sebuah motor dengan kombinasi body paint black and red memasuki halaman markas. Itu adalah Arsaka. "Nah akhirnya lo nongol juga. Lama kali. Tahu tuh. Kayak cewek aja lo, dandan. Bingung pakai outfit," sahut Robert. Arsaka tidak menyahut, ia membuka helmnya lantas meminta seseorang di boncengannya untuk turun. "Hai, guys," sapa Sarah pada teman-teman Arsaka. "What the hell? Kok tiba-tiba lo sama Sarah?" tanya Revan berjalan mendekati mereka berdua. "Gue curiga, lo diem-diem pacaran ya?" selidiknya. "Nol salah, kita diem-diem nikah," ucap Arsaka cuek dan segera berjalan masuk ke markas. Mereka semua terkejut mendengarnya, tak terkecuali Sarah sendiri.
Saka, maksud lo nikah diam-diam gimana? Tanya Revan mengejar sang ketua mereka. Begitu juga Irgi dan Robert, Sarah justru terdiam mematung di posisinya berdiri saat ini. Arsaka duduk santai di ruang depan markas sambil melemparkan kontak motornya ke meja. Ia memejamkan kedua matanya, menghela nafas dalam-dalam dan perlahan menaikkan kakinya ke atas meja. Dengan bersilang di sana, Revan, Robert dan Irgi menyusul duduk tak jauh darinya menunggu lelaki itu buka suara. Lo dijodohin dengan Sarah oleh ortu 10. Tanya Robert seakan memaksa Arsaka untuk tetap mengklarifikasi ucapannya tadi. Atau jangan-jangan lo mabok berat, karena lo tetanggaan sama dia, satu salah masuk ke rumah dia bukannya rumah lo sendiri dan lo enak-enak sama dia ketahuan ortu dia. Tebak Revan setengah menuduh. Itu kan imajinasi yang keluar dari otak kotor lo. Cibir Saka masih memejamkan matanya. Lo bercanda aja kan tadi waktu bilang lo nikah sama Sarah. Kali ini Irgi yang bertanya. Gue serius. Mereka bertiga lantas terdiam. Dan melayangkan pandang pada Sarah yang berdiri terdiam di teras. Sejak kapan? Tanya Irgi lagi. 2 hari yang lalu, jawab Arsaka. Jadi ini beneran? Tanya Revan tidak percaya. Sejak lo berangkat sekolah bareng Sarah itu berarti. Timpal Robert. Gue ajakin Sarah masuk ya, kasihan dia nunggu di luar sendirian, kata Revan. Kalau nggak mau jangan dipaksa, kata Saka. Tapi nyatanya Revan berhasil mengajak Sarah masuk dan membuatnya duduk di samping Arsaka. Kini tatapan mereka tertuju pada keduanya, berganti-ganti masih tidak percaya jika Tom dan Jerry di hadapannya kini telah berubah status menjadi suami istri. Emang benar apa yang dikatakan Saka tadi? Kalau kalian berdua nikah? Tanya Revan ke arah gadis bermata sipit itu. Sarah menoleh ke arah Saka lantas menghela nafas malas sambil mengangguk. Kok bisa? Seru Robert dan Irgi. Kita berdua digerebek warga, jawab Sarah ambigu. WHATDFFUCK. Seru mereka terkejut. Emang kalian berdua ngapain? Tanya Irgi kemudian. Arsaka dan Sarah lantas menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi malam itu pada mereka. Suasana markas menjadi hening setelah fakta ini terungkap, mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. It's okay, gue bantu jaga rahasia Iyo berdua dari teman-teman yang lain juga dari pihak sekolah, ucap Revan. Gue juga bakal rahasiain ini dari siapapun bahkan dari Fai maupun Cindy, ucap Sarah lirih. Kenapa? Mereka kan bestie 10. Saka aja ngasih tahu kita kok, tanya Robert. Gue nggak siap, jawab Sarah singkat. Irgi tiba-tiba menarik lengan Arsaka dari kursinya berjalan agak menjauh dari Sarah dan yang lain. Revan dan Robert segera tahu apa yang akan Irgi sampaikan pada Arsaka makanya ia sibuk mengalihkan perhatian Sarah dari mereka berdua. Terus Piver gimana? Lo udah bikin kesepakatan sama mereka? Bisik Irgi tidak ingin Sarah mendengar obrolan mereka. Makanya gue sengaja ngasih tahu rahasia gue sama Sarah ke kalian, jadi kalau ada apa-apa gue bisa minta tolong kalian buat bantu jagain Sarah, kata Saka ikutan berbisik. Geng Piver itu perkumpulan anak-anak sakit jiwa tahu nggak? Bisik Irgi cemas. Iya gue tahu, makanya kalau gue cuma sendirian nggak mungkin bisa menyembunyikan keberadaan Sarah, kata Arsaka sesekali menoleh ke arah gadis itu. Oke gue, Robert sama Revan pasti bantu lo nggak mungkin enggak, cuman ya pasti Julius ketua Piver itu bakalan tahu soal Sarah cepat atau lambat, kata Irgi lagi. Sementara itu, di tempat Sarah, Revan dan Robert melontarkan pertanyaan-pertanyaan nggak penting padanya. Jadi lo berdua sekarang tinggal serumah? Tanya Robert. Iya gitu deh. Tinggalnya di rumah lo apa di rumah Saka? Gue yang diminta tinggal di tempat dia sama Tante Ratna, jawabnya. Jadi, lo berdua tidur sekamar?
Tanya Revan cengingisan. Ya iyalah, masa tidur di kamar pembokat, ada-ada aja loh, sahut Robert. Terus udah ngapain aja? Tanya Revan lagi sangat kepo. Ya udah tidur, makan, mandi, belajar, beberes. Stop, bukan itu maksud gue, potong Revan lagi. Emang maksud lo apa Revan? Tanya Robert bernada sok tidak tahu sambil melakukan tos ke Revan. Sarah seketika menatap tajam ke arah dua teman Arsaka ini. Gue tahu isi otak lo ya. Ucapnya kesal. Udah begituan. Belum. Tanya Revan dan Robert sangat kepo. Saka. Gue bunuh dua teman lo ini boleh nggak? Seru Sarah pada Arsaka. Boleh. Kalau butuh parang ada di belakang. Jawab Arsaka santai, lantas melanjutkan obrolannya kembali dengan Irgi. Mampus lo. Ancam Sarah jengkel. Ngeri banget sama pasangan psikotes ini. Kata Revan bergidik ngeri. Psikopat, bego. Sahut Robert. Ya itu deh maksud gue. Keesokan harinya. Siang ini saat jam istirahat, Sarah yang sudah mengeluarkan kotak bekalnya dari dalam tas untuk makan siang, tiba-tiba dihampiri oleh Vania dan dua temannya. Ra, ke kantin yuk, ajaknya tiba-tiba. Thanks Van, tapi gue nggak pernah makan di kantin selalu bawa bekal, tolak Sarah dengan sopan. Dia merasa aneh saja kenapa tiba-tiba Vania dari kelas sebelah mengajaknya makan bareng di kantin. Sekali-kali Napara, temen lo aja Vai sama Cindy selalu makan di kantin lo, bujuk Vania lagi. Gue nggak bisa makan di keramaian, tolaknya lagi. Vania tampak menghela nafasnya berusaha sabar.